Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Muhammad Fauzi dari jurusan Sistem Informasi. Di video ini, saya akan menjawab soal UTS pengembangan sistem informasi. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Karakteristik sistem informasi adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolahan, dan sasaran. Klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Soal yang kedua, siapa saja yang termasuk tim pengembang? Apa saja tugasnya? Jadi tim pengembang itu yang pertama adalah project manager. Tugasnya pemimpin dari sebuah proyek. Yang kedua, business analysis. Sebagai analisis bisnis yang terperinci, menguraikan masalah dan menyediakan solusi. Yang ketiga, sistem analis. Orang yang bertanggung jawab atas penelitian, perancangan, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem paling sesuai dengan perusahaan. Yang keempat, programmer. Membangun sebuah program melalui serangkaian kode yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Yang kelima, change manager. Meyakinkan bahwa dokumentasi atau dukungan yang tersedia untuk pengguna menyediakan pelatihan untuk sistem baru dan membangun strategi untuk menghadapi penolakan terhadap perubahan. Yang keenam, user. User adalah pengguna dari sistem yang sudah terjadi. Soal nomor 3. Jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC. Berikan contoh kasusnya. Tahapan yang pertama, perencanaan sistem atau sistem planning. Yang kedua, analisis sistem atau sistem analisis. Yang ketiga, perancangan sistem atau sistem design. Yang keempat, implementasi sistem atau sistem implementation. Yang kelima, pemeliharaan sistem atau sistem maintenance. Contoh kasusnya, dalam sebuah software adanya sebuah graphical user interface akan lebih memudahkan pengguna software untuk berinteraksi dengan software, karena tampilan GUI akan jauh lebih meminimalkan kesalahan pengguna dari user daripada aplikasi yang berbasis konsol. Selain itu, aplikasi yang menggunakan GUI akan jauh lebih menarik dan user friendly daripada aplikasi yang berbasis konsol. Aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi yang akan dijalankan pada perangkat mobile atau handphone, karena memang aplikasi mobile banking lebih ditunjukkan untuk mengimbangi mobilitas seseorang dengan tetap mendapat melaksanakan aktivitas perbankan. Aplikasi ini bukanlah aplikasi besar yang berlevel enterprise, sehingga baris kodenya juga tidak terlalu banyak. Software yang nantinya dikembangkan haruslah memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya, aplikasi tidak membutuhkan resource yang besar, dapat berjalan di perangkat mobile, kecepatan proses transaksi haruslah cepat, aplikasi nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mengimbangi kebutuhan pengguna software. Soal yang keempat, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategi. Faktor kelayakan atau telos yang berkaitan dengan kemungkinan berhasilnya sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan. Kriteria pada faktor kelayakan: yang pertama ada teknikal, yang kedua ekonomik, yang ketiga legal, yang keempat operasional, yang kelima schedule. Lalu faktor strategik atau PDM yang berkaitan dengan pendukung sistem informasi dan sasaran bisnis dipertimbangkan untuk semua proyek yang diusulkan. Nilai-nilai yang dihasilkan dan dievaluasi
untuk menentukan proyek sistem, mana yang akan menerima prioritas yang tertinggi. Kriteria pada faktor strategik: 1. Produktivitas, 2. Diferensiasi, 3. Manajemen. Soal yang terakhir, yang 5, jelaskan tahapan sistem analisis. Yang pertama, identify, merupakan mengidentifikasi masalah. Yang kedua, understand, merupakan memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga, analyze, merupakan menganalisis sistem. Yang keempat, report, merupakan membuat laporan hasil analisis. Ya, terima kasih. Sekian presentasi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.